Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Anak rakyat ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh kendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami saat ini. Kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dikutip dari Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendapatkan bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami telah dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk melakukan pelayanan kami kepadamu. Kami akan mengutip sebagian dari firman Tuhan yang akan kami ambil dari Yohanes 4 ayatnya ke-11 sampai dengan 26 dan ayat-ayat yang terkait. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Sabda Guna Dharma Krida, tema renungan kita pada hari ini adalah berikan yang aku butuhkan. Yang akan kita bahas tema ini berdasarkan firman Tuhan, terutama dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 tadi. Maka ketika saya membaca Sabda Bina Umat, bagian pengantar renungan pagi hari tanggal 10 Juni 2020 untuk firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 10. Terdapat pandangan yang menarik bagi kita semua, yaitu apakah Yesus butuh minum atau Yesus tidak butuh minum? Mengapa timbul pandangan seperti ini yang sepertinya bertentangan satu terhadap yang lain? Untuk itu mari kita melihat kembali siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 2 ayatnya yang 9, ya, Kolose 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya ulang, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dari Kolose 2 ayat 9 ini, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa pada diri Yesus yang satu terdapat kodrat manusia sekaligus kodrat dari Allah. Jadi pada diri Yesus itu sejatinya ada manusia, sejatinya ada Allah. Maka dikatakan juga secara umum, Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah pada saat yang bersamaan. Sebagai manusia, tentunya Yesus sama dengan kita, butuh air minum, butuh makanan, butuh pakaian, dan sebagainya. Sebaliknya tentu, sebagai firman, sebagai Allah, Yesus tidak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan fisik itu. Sebagaimana kita tahu firman Tuhan mengatakan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang adalah Allah menurut Yohanes 1 ayat 1 berinkarnasi menjadi manusia tanpa kehilangan statusnya sebagai Allah. Artinya walaupun firman telah menjadi manusia, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus juga adalah Allah itu sendiri dan sifat kealahannya tidak pernah dihilangkan. Untuk itu kita bisa membaca dari Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saya ulang sekali lagi, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kodrat keilahian firman tetap satu dengan Bapa. Yesus Sang Firman tetap berstatus sebagai Allah yang menyatu dengan Allah Bapa. Jadi sekali lagi pada diri Yesus terdapat dua kodrat sekaligus. Kodrat sebagai manusia dari darah daging Maria dan kodrat sebagai Allah dari Allah Bapa. Kedua kodrat ini terdapat pada diri Yesus
dan masing-masing kodrat berdiri sendiri, tidak tercampur. Kita kembali pada Yohanes 4. Yesus bertemu dan berkomunikasi dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, di mana perempuan Samaria tersebut hendak menimba air dari sumur itu. Sebagai manusia, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Saat itu sangat letih Yesus karena perjalanan, dan hari sekitar pukul 12. Sebagai Allah atau firman, Yesus juga mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' seharusnya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Berkenaan dengan air hidup yang adalah karunia Allah, di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai 39 dikatakan, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup.'" Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus itu kemudian turun dari langit berupa lidah-lidah seperti nyala api 10 hari setelah Yesus naik atau terangkat ke sorga, yaitu pada hari Pentakosta yang baru saja kita peringati bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke Yohanes 4 tadi. Ketika Yesus mengatakan mengenai air hidup kepada perempuan Samaria itu, sesungguhnya ia belum paham apa yang dimaksud Yesus dengan air hidup. Perempuan Samaria mengira bahwa air hidup yang dimaksudkan oleh Yesus adalah air hidup yang terdapat dalam air sumur Yakub. Selanjutnya Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Masih dalam ketidakmengertiannya, perempuan Samaria itu meminta agar Yesus memberikan air hidup itu, supaya ia tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sumur Yakub untuk menimba air. Tadi sudah dikemukakan bahwa air hidup merupakan karunia Allah. Air hidup merupakan kebutuhan rohani seseorang, kebutuhan manusia rohani seseorang, kebutuhan roh manusia. Sebaliknya air sumur Yakub merupakan kebutuhan jasmani seseorang. Air hidup adalah karunia Allah untuk menghidupkan roh manusia yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa manusia itu sendiri. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa diri kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh manusia perempuan Samaria yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya merupakan roh yang telah mati. Yesus bermaksud menghidupkan roh manusia perempuan Samaria itu dengan air hidup yang akan diberikan oleh Yesus. Dalam perjanjian lama, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27 dikatakan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu,
dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkanmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah akan mencurahkan air jernih untuk menghapus dosa-dosa, dan Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan juga Allah akan memberikan rohnya diam di dalam batin kita. Pencurahan air jernih untuk penghapusan dosa, pemberian roh yang baru dan pemberian Roh Kudus diam di dalam batin merupakan satu rangkaian karunia Allah. Itulah yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dalam perjanjian baru, berkenaan dengan air hidup, kita dapat melihat dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dalam hal ini saya akan mengutip dari Yohanes 3 ayatnya yang ketiga dan 5 yang mengatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berdasarkan Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27 dan Yohanes 3 ayat 3 dan 5, maka jika kita melihat kembali kepada bacaan kita Yohanes 4, Yesus menghendaki perempuan Samaria itu perlu dilahirkan kembali, perlu dilahirkan dari air dan roh. Supaya lahir dari air dan roh dapat terjadi, maka perempuan Samaria itu perlu percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Perempuan Samaria itu perlu beriman kepada Kristus untuk keselamatannya. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, peristiwa lahir baru dari air dan roh terjadi pada diri kita masing-masing. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Kristus, ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Kristus. Dimeteraikan artinya ditempelkan, dilekatkan, disatukan. Jadi Roh Kudus disatukan dengan roh manusia kita. Dan di dalam 1 Korintus 16 ayat 17, firman Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh Tuhan Yesus adalah sama dengan Roh Kudus. Dengan demikian ketika kita mengikatkan diri, dalam arti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi satu roh dengan Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka sama artinya dengan roh kita disatukan dengan Roh Kudus. Betapa luar biasanya kita, betapa beruntungnya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, air hidup yang merupakan karunia Allah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, sesungguhnya juga telah diberikan kepada kita secara serentak di atas kayu salib pada saat Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita.
pada saat Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka pada saat itu juga roh manusia kita diperbaharui dan Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Jadi penghapusan dosa, pembaharuan roh kita, dan berdiamnya Roh Kudus di dalam batin kita merupakan satu rangkaian yang tidak terpisah satu sama lain, dan semuanya itu merupakan karunia Allah yang dapat diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bagaimana faktanya dengan perempuan Samaria itu? Setelah komunikasi panjang dengan Yesus, perempuan Samaria itu sepertinya mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Yohanes 4 ayatnya ke-25, 26, dan 29. Akhirnya cukup banyak orang Samaria percaya kepada Yesus, baik karena kesaksian perempuan itu maupun karena mendengar langsung kabar baik dari Yesus. Mereka tahu dan percaya bahwa Yesus benar-benar juru selamat dunia. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Tentunya mereka pun semuanya telah dilahirkan dari air dan roh. Mereka semua telah mendapatkan dari Allah apa yang paling mereka butuhkan dalam kehidupan. Mereka semua telah diberikan dan menerima air hidup dari Tuhan Yesus. Manusia rohani mereka tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air hidup yang telah diberikan Yesus kepadanya cukup banyak. Ya. Air hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka semua, orang-orang Samaria itu akan menjadi mata air di dalam diri mereka yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup itu tidak akan berkurang. Air hidup itu cukup banyak. Air hidup itu tidak terbilang jumlahnya, karena air hidup itu akan membawa orang-orang Samaria itu kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13. Dan sebagai konsekuensi, roh mereka telah diperbaharui. Roh Kudus telah ada di dalam batin mereka. Mereka pun telah dapat menyembah Allah yang adalah roh. Karena Allah sebagai roh hanya dapat kita sembah dengan roh manusia kita yang sudah diperbaharui, yang sudah lahir baru. Demikian Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Bagaimana dengan kita jemaat Sumber Kasih? Kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sama seperti orang-orang Samaria itu, telah menerima air hidup. Manusia rohani kita tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air hidup yang telah Yesus berikan kepada kita akan menjadi mata air di dalam diri kita masing-masing yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal kita semuanya. Itu yang dikatakan dan dijanjikan Yesus, dan air hidup yang demikian itulah yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini, dan beruntungnya kita telah memperolehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalankan bulan Pelkes GPIB. Hidupku disentuh oleh kasih.
yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh berkat dan penyertaan yang Engkau telah berikan untuk kami, semua warga jemaat Sumber Kasih. Berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan tetap kami mohon untuk hari-hari mendatang, agar kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kami merindukan bimbingan-Mu, kami memerlukan petunjuk-Mu dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan kami setiap harinya. Bimbinglah kami dan ajarilah kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah memberikan kepada kami semua air hidup yang merupakan karunia Bapa. Berkat air hidup itu kami melalui roh manusia kami telah dapat menyembah Bapa yang adalah roh. Berkat air hidup itu roh kami telah menyatu dengan roh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus tetap menggerakkan hati kami semua, agar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, agar kami tetap semangat melayani Tuhan sesuai talenta kami masing-masing yang Tuhan telah berikan, agar kami tetap semangat berkomunikasi dengan Tuhan, juga agar kami tetap semangat berkomunikasi dengan sesama kami, jemaat Sumber Kasih. Tolonglah kami Roh Kudus. Roh Kudus, kami juga memohon penghiburan, terutama untuk beberapa dari kami yang telah berpisah untuk sementara waktu dengan anggota keluarga yang kami kasihi, karena Bapa telah memanggil mereka lebih dahulu. Hanya Roh Kudus yang terbaik yang dapat memberi penghiburan kepada kami, tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus menolong menguatkan mereka. Tuhan Yesus menolong menyembuhkan mereka. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang Tuhan Yesus telah pilih untuk memfasilitasi ibadah-ibadah kami secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus tetap mengasihi dan menyertai mereka serta tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua pendeta kami, kiranya Tuhan Yesus tetap mengasihi dan memberi semangat serta kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di tingkat pusat dan daerah,
beserta semua perangkatnya. Kiranya Tuhan Yesus berkati baik kesehatan, semangat, dan kemampuan mereka semua dalam menjalankan pemerintahan. Kami juga berdoa untuk virus corona, kiranya Tuhan Yesus segera mengangkatnya dan memusnahkannya dari muka bumi ini, agar kami dapat hidup lebih tenang dan lebih merasa aman. Demikian Tuhan Yesus, doa kami dalam nama-Mu kami telah berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat sampai dengan 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kolekte yang terkumpul serta persembahan bulan Pelkes GPIB dapat diserahkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat yang dikondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yang sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.